Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Sebelum kita mulai, Ustadz minta untuk menyiapkan buku paket SKI-nya dan siapkan buku tulisnya. Hari ini insya Allah kita akan belajar sejarah. Ya, kita akan belajar sejarah. Setelah sebelumnya kita mempelajari sejarah Nabi di kelas 3, insya Allah di kelas 4 ini selanjutnya kita akan mempelajari sejarah sahabat-sahabat Nabi. Mungkin ada pertanyaan, loh, kenapa sih Ustadz kita harus mempelajari sejarah sahabat Nabi? Jawabannya seperti ini. Mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi, itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk yang diajar langsung oleh Nabi SAW. Ya, coba kita lihat di surat Al-An'am, Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum iqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang diberi petunjuk, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Dan kita tidak bisa mengikuti petunjuk mereka kalau kita tidak mempelajari sejarah dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari sejarah sahabat-sahabat Nabi. Selain itu, kita juga akan mendapat pelajaran dari kisah-kisah mereka. Ya, kisah-kisah mereka, bagaimana mereka berislam, ya, bagaimana mereka mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Allah juga berfirman dalam surah Yusuf, ya, Allah mengatakan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu para nabi dan umat mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka, yang bisa juga memotivasi kita agar bisa mengikuti jejak-jejak mereka, agar bisa paling tidak mendekati mereka, ya, baik dalam amalan, sikap, ataupun akhlak. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana pentingnya mempelajari sahabat Nabi, yang mempelajari sahabat Nabi, dan sahabat Nabi itu sangat banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafa'ur Rasyidin. Ya, Khulafa'ur Rasyidin. Siapa itu Khulafa'ur Rasyidin? Silakan dibuka bukunya halaman 4. Buku SK-nya halaman 4. Nih. Khulafa'ur Rasyidin adalah 4 orang sahabat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khulafa'ur Rasyidin, ya, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 4 orang. Apa itu Khulafa'ur Rasyidin? Khulafa'ur Rasyidin adalah pemimpin yang bijaksana, yang berada di jalan yang lurus. Dan keempat sahabat ini atau Khulafa'ur Rasyidin ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih untuk memimpin kaum muslimin. Ya, namanya Khulafa'ur Rasyidin, pemimpin yang bijaksana, yang arif, yang berada di jalan yang lurus. Ya, mereka itu berada di jalan yang lurus. Ya. Dan
keempat sahabat ini atau keempat khulafaur rasyidin ini yang kata Nabi SAW untuk berpegang teguh pada prinsip atau jalan mereka, ya, mengikuti jalan-jalan mereka khulafaur rasyidin setelah Nabi SAW meninggal, ya. Dan keempat khulafaur rasyidin ini, ya, inilah yang menjadi pegangan umat Islam setelah sunnah Rasulullah SAW. Inilah keempat khalifah ini atau sahabat ini, khulafaur rasyidin ini yang menjadi pegangan setelah Rasulullah SAW. Siapa mereka itu? Yang pertama, satu, secara berurutan. Ada yang pertama sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, itu yang pertama. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah Nabi meninggal, yang memimpin umat Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Ya, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, setelah Umar bin Khattab memimpin begitu lamanya, maka digantikan oleh sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan yang meninggal, ya, wafat, maka yang menggantikannya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat atau khalifah yang keempat, ya. Inilah keempat, inilah yang dinamakan khulafa'u ar-rasyidin, pemimpin Islam yang bijaksana yang berada di jalan yang lurus, ya, khulafa'u ar-rasyidin. Ya, keempat ini dinamakan khulafa'u ar-rasyidin, ya, khulafa'u ar-rasyidin. Nah, setelah Nabi SAW wafat, ya, Nabi kita Muhammad SAW wafat, keempat khalifah inilah yang menggantikan Nabi SAW memimpin umat Islam, ya, memimpin umat Islam secara berurutan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat kemudian Ali bin Abi Thalib. Inilah yang memimpin umat Islam, ya, memimpin umat Islam. Ya, dan ini harus kita hafal secara berurutan, yang dihafalkan dengan secara berurutan. Nah, apa tugas dari para khulafaur rasyidin yang empat ini? Ya, apa tugasnya setelah Nabi SAW? Ya, tugasnya apa? Yang pertama, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Melanjutkan perjuangan Rasulullah. Apa perjuangan Rasulullah? Yaitu menegakkan tauhid, menegakkan tauhid. Ya. Ya. Setelah itu apa tugasnya? Yang kedua adalah, ya, mendakwakan Islam ini ke berbagai tempat. Ya, artinya memperluas penyebaran agama Islam. Ya, diperluas agama Islam agar Islam ini bukan hanya di Arab, tapi juga bahkan di seluruh dunia. Nah, itulah tugas besar yang mereka laksanakan, yang yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dengan yaitu menegakkan tauhid, ya. Kemudian yang kedua, mendakwakan Islam ini kepada orang-orang, ya, dan memperluas dan mengharumkan nama Islam, ya. Nah, itulah tugas utama dari para khulafaur rasyidin yang empat. Para khulafaur rasyidin yang empat, yang mereka lah keempat, ya, sahabat terbaik, ya, setelah Nabi SAW, ya. Keempat itulah, ya, sahabat yang paling terbaik. Insyaallah kita akan mempelajari satu persatu dari khulafaur rasyidin, yaitu kita mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Nanti insya Allah kita akan mempelajari ya para sahabat ini, ya sahabat Khulafaur Rasyidin yang keempat ini. Dan di kelas 4 ini kita akan mempelajari sahabat atau khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah kita akan ya mempelajari sejarah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.